Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Dava Desik Valadiano dengan NRP 2043241031. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis investasi bernama Frostera. Pertama-tama ada beberapa hal yang akan dibahas terkait bisnis Frostera. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua pengenalan bisnis, ketiga SWOT analisis, keempat investasi, kelima proyeksi keuangan, keenam analisis capital budgeting, dan ketujuh adalah keputusan. Frostera lahir dari kebutuhan nyata pelaku usaha yang menghadapi persoalan ketahanan dan kualitas produk segar atau beku. Produk seperti frozen food, daging, dan sayuran mudah rusak jika tidak disimpan pada suhu yang tepat, sehingga menyebabkan kerugian finansial dan kualitas yang menurun. Cold storage merupakan bagian penting dari cold chain logistics, yaitu jaringan penyimpanan dan distribusi bersuhu terkontrol yang menjaga mutu produk dan memperpanjang umur simpan. Secara global, pasar cold chain terus berkembang pesat, diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan, yang menunjukkan peluang besar bagi layanan penyimpanan dingin seperti Frostera, yang menawarkan solusi fleksibel, terjangkau, dan aman bagi UMKM dan distributor yang membutuhkan. Frostera hadir sebagai solusi inovatif berupa loker pendingin otomatis yang dirancang untuk memberikan penyimpanan dingin secara fleksibel, efisien, dan aman. Bisnis ini bergerak di bidang cold storage and smart logistics dengan menjawab permasalahan utama berupa tingginya risiko kerusakan produk frozen food dan produk segar, serta keterbatasan cold storage konvensional yang cenderung mahal dan tidak fleksibel. Melalui sistem sewa yang mudah dan pengaturan suhu yang terkontrol, Frostera membantu pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat kerusakan produk. Lalu berikutnya merupakan SWOT analisis. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Frostera memiliki kekuatan utama berupa solusi penyimpanan dingin yang fleksibel dan model bisnis sewa dengan pendapatan berulang. Namun, kelemahan yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan investasi awal dan ketergantungan pada sistem pendingin. Dari sisi peluang, pertumbuhan industri frozen food dan keterbatasan cold storage skala kecil memberikan potensi pasar yang besar. Sementara itu, ancaman utama berasal dari persaingan, fluktuasi biaya energi, serta risiko operasional. Secara keseluruhan, dengan strategi yang tepat, kekuatan dan peluang Frostera lebih besar dibandingkan dengan kelemahan dan ancamannya. Bisnis Frostera membutuhkan investasi awal sebesar 240 juta rupiah yang digunakan untuk pengadaan OTIVA tetap berupa loker pendingin otomatis serta modal kerja awal untuk mendukung operasional. Bisnis ini direncanakan memiliki umur ekonomi selama 5 tahun sesuai dengan masa manfaat aktiva tetap yang digunakan. Dalam analisis ini digunakan tingkat diskonto sebesar 12% sebagai biaya modal bisnis. Pada akhir tahun kelima, bisnis diperkirakan masih memiliki nilai sisa ekonomi sebesar 40 juta rupiah, serta pengembalian modal kerja sebesar 40 juta rupiah yang akan menjadi bagian dari arus kas terminal. Pada bagian ini ditampilkan proyeksi keuangan bisnis Frostera selama 5 tahun. Tabel sebelah kiri menunjukkan laba setelah pajak, penyusutan, dan net cash flow yang mengalami peningkatan setiap tahun, mencerminkan kinerja operasional yang semakin stabil. Pada tahun kelima, selain NCF operasional, bisnis juga menerima terminal cash flow yang berasal dari nilai sisa aktiva tetap dan pengembalian modal kerja dengan total sebesar 80 juta rupiah. Dengan demikian, total arus kas pada tahun kelima mencapai 128,65 juta rupiah yang menjadi dasar dalam analisis kelayakan investasi bisnis Frostera. Pada bagian ini dilakukan analisis capital budgeting untuk menilai kelayakan investasi bisnis Frostera. Berdasarkan metode net present value, diperoleh NPV sebesar positif 62 juta rupiah yang menunjukkan bahwa nilai sekarang arus kas masih lebih besar dibandingkan investasi awal, sehingga bisnis dinyatakan layak. Selanjutnya, hasil payback period menunjukkan bahwa investasi awal dapat kembali dalam waktu sekitar 3,57 tahun atau sekitar kurang lebih 3 tahun 7 bulan, yang lebih cepat dari umur ekonomis bisnis. Melalui metode internal rate of return, diperoleh IRR sebesar 18,2%, yang lebih besar dibandingkan tingkat diskonto 12%, sehingga tingkat pengembalian bisnis melebihi biaya modal. Terakhir, nilai accounting rate of return sebesar 13,7% menunjukkan bahwa bisnis Frostera juga menguntungkan secara akuntansi. Berdasarkan seluruh metode tersebut, bisnis Frostera dinyatakan layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil analisis capital budgeting yang telah dilakukan, maka keputusan investasi bisnis Frostera adalah diterima. Nilai net present value yang positif menunjukkan bahwa bisnis mampu memberikan nilai tambah setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Selain itu, internal rate of return yang lebih besar dari biaya modal menandakan bahwa tingkat pengembalian bisnis ini menguntungkan.
Hasil payback period menunjukkan pengembalian modal yang relatif cepat, sehingga risiko investasi dapat ditekan. Sementara itu, nilai accounting rate of return yang layak menegaskan bahwa bisnis Frostera menguntungkan secara akuntansi. Dengan demikian, bisnis Frostera dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Melalui presentasi ini, Frostera ditawarkan sebagai solusi penyimpanan dingin yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Frostera memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari bisnis Frostera. Terima kasih atas perhatian Anda.